Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misranti Asamulu dengan NIM 41342203 akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan statistika induktif. Jadi, sejarah perkembangan statistika induktif sangat panjang dan kompleks. Statistika induktif merujuk pada metode statistika yang digunakan untuk membuat kesimpulan atau generalisasi tentang suatu populasi berdasarkan sampel dari populasi tersebut. Berikut ini adalah ringkasan singkat tentang perkembangan statistika induktif yang terjadi menjadi beberapa abad. Yang pertama yaitu awal mula abad ke-17 dan ke-18. John Gould pada tahun 1660-an melakukan analisis pertama dari data demografis. Dia mempublikasikan Natural of Political Observation made often the bills of mortality yang menjadi dasar statistika vital. Pada abad ke-18, teori probabilitas mulai berkembang dengan pekerjaan dari matematikawan seperti Pierre Simon, Laplace, dan Carl Friedrich Gauss. Berikut adalah sejarah perkembangan selama periode tersebut. Yang pertama itu John Gould pada tahun 1620 sampai dengan 1674. Pada pertengahan abad ke-17, John Gould, seorang pedagang London, mempublikasikan bukunya Natural of Political Observation made often the bills of mortality. Ini mungkin merupakan publikasi statistika pertama di dunia. Gould menggunakan data kematian mingguan dari berbagai penyebab yang dipublikasikan di London untuk memperkenalkan konsep perdistribusian probabilitas. Kemudian, Pierre Simon Laplace pada tahun 1749 sampai dengan 1827. Pierre, seorang matematika dan astronom Prancis, adalah salah satu tokoh paling penting dalam pengembangan teori probabilitas. Dia mengembangkan teorema pusat batas yang adalah dasar untuk banyak metode statistika induktif yang berkaitan dengan distribusi normal. Kemudian Jacob Bernoulli pada tahun 1655 sampai dengan 1705, matematikawan Swiss Jacob Bernoulli memperkenalkan hukum bilangan besar, Law of Large Number, dalam karyanya Ars Conjecta. Konsep ini adalah konsep dasar dari teori probabilitas dan statistika, mengungkapkan bahwa frekuensi relatif dari suatu kejadian dalam serangkaian percobaan akan mendekati probabilitas sejati dari kejadian tersebut ketika jumlah percobaan meningkat. Kemudian Thomas Bayes 1701 sampai dengan 1761. Thomas Bayes, seorang pendeta Inggris, mengembangkan dasar untuk inferensi statistika Bayesian yang kini dikenal sebagai teorema Bayes. Meskipun teorema ini baru mendapatkan pengakuan di luar abad ke-20, ia menetapkan dasar untuk pendekatan Bayesian dalam statistika. Kemudian ada Carl Friedrich Gauss tahun 1777 sampai dengan 1855. Meskipun kebanyakan pekerjaan Gauss dilakukan pada awal abad ke-19, kontribusinya pada statistika sangat penting. Dia mengembangkan metode regresi terkecil kuadrat dan konsep distribusi normal. Perkembangan ini menciptakan dasar untuk statistika induktif yang akan berkembang lebih lanjut di abad-abad berikutnya. Pada akhir abad ke-18, fondasi dasar statistika induktif telah diletakkan, memungkinkan untuk penelitian dan inovasi lebih lanjut dalam bidang ini di masa mendatang. Kemudian, lanjut pada abad ke-19. Konsep kesalahan standar diperkenalkan oleh matematikawan Adolphe Quetelet. Francis Galton, sepupu Charles Darwin, melakukan penelitian dalam statistika dan memperkenalkan konsep regresi dan korelasi. Dia adalah pendiri dari Eugenics Movement dan membuat banyak kontribusi pada metode statistika, terutama di area distribusi normal dan variasi. Carl Pearson dan Andy Yule memperluas pekerjaan Galton. Pearson mengembangkan koefisien korelasi produk Memen. Sir Ronald Epstein memperkenalkan banyak konsep dasar dalam statistika induktif seperti desain eksperimen, analisis varian, dan maksimum likelihood. Kemudian pada awal abad ke-20, statistika induktif mendapat momentum lebih lanjut dengan pengembangan berbagai uji hipotesis oleh Fisher, J. Neyman, dan Egon Pearson. Teori
teori pengambilan sampel oleh matematikawan seperti Neumann mulai berkembang. Kemudian masuk pada pertengahan abad ke-20, penggunaan komputer menyebabkan kemajuan besar dalam teknik statistika, memungkinkan analisis data dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan munculnya perangkat lunak untuk statistika seperti SPSS dan SAS, analisis data mulai lebih mudah dapat diakses. Kemudian pada akhir abad ke-20 dan abad ke-21, statistika Bayesian menjadi semakin populer berkat perkembangan teknik komputasi seperti Monte Carlo Markov Chains atau MCMC. Teknik big data dan machine learning semakin menjadi penting dalam analisis statistika, memungkinkan analisis data dalam skala besar dan kompleksitas tinggi. Sebagai catatan, sejarah perkembangan statistika induktif ini ala garis besar dan tidak mencakup setiap kontributor atau peristiwa penting. Namun, hal ini memberikan gambaran umum tentang evolusi metode dan konsep dalam bidang ini. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang sejarah perkembangan statistika induktif.